Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Bersama saya Kak Kris dan Kak Lili. Hari ini, di hari Minggu ini, tanggal 2 Mei tahun 2021. Gak kerasa ya Kak? Kita udah masuk di bulan Mei adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan ya Kak ya. Nah, tema pada hari Minggu ini adalah Elisa menggantikan Elia. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita muji nama Tuhan dulu. Pujiannya apa Kak? Judulnya Kak? Hari ini harinya Tuhan. Betul Kak, hari ini adalah harinya Tuhan. Karena hari ini hari Minggu, kita bersama-sama datang memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersama menyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum doa pembukaan, kita menyanyikan sebuah lagu lagi ya adik-adik ya, dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan semangat ya adik-adik ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.
cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dalam kebaktian kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita menyanyi, tadi dengar dia panggil nama saya. Nah, adik-adik masih ingat nggak selama 1 minggu ini, kira-kira adik-adik merasakan berkat Tuhan apa yo? Apa yo Kak? Kalau Kak Linding apa Kak? Kesehatan. Oke, kesehatan. Kak Kris juga sama, kesehatan juga. Nah, untuk menghayati kasih Tuhan selama 1 minggu ini, yuk kita mau naikkan pujian Yesus sayang padaku. Nah, kita mau menyanyi Yesus sayang padaku adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus sayang pada kita? Karena itu adalah firman-Nya dalam Alkitab, betul Kak? Oke, kita mau mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita menyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Sebagai tanda bukti cinta kasih-Nya, Tuhan mau mati bagi dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dan mengampuninya. Kita menyanyi bait yang kedua ya. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Meskipun terkadang kita sakit, badan kita lemah, Tuhan tetap setia ya, tetap setia menunggu dan menjaga kita. Kita nyanyi bait yang ketiga ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Andi, temanya adalah Elisa menggantikan Elia. Kita mau menaikkan satu pujian yuk adik-adik. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk berfokus pada firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, kita akan bersama menyanyi firman Tuhan ada di hatiku.
buka Alkitab, lalu ku baca. Ayo kita adik-adik menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ayo kita menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambillah pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu."
sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Selamat pagi adik-adik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Allah memakai Elia untuk menghancurkan nabi-nabi Baal, serta konflik yang terjadi antara dia dan Raja Ahab beserta istrinya Isabel. Allah menjawab doa-doa Elia, Allah memelihara hidup Elia, dan Allah mengutus Elia untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Kitab Raja-Raja dimulai pada saat pelayanan Nabi Elia sebelum Elisa menggantikan Elia sebagai nabi di Israel. Sekarang kita akan belajar tentang Elisa menggantikan Elia. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk mengurapi Elisa putra Safat sebagai nabi untuk menggantikannya, Elia menemukan Elisa sedang membajak di ladang dengan 12 lembu di ladang ayahnya, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu di dekatnya, ia melemparkan jubahnya ke bahu Elisa. Elisa minta izin berpamitan kepada ayah dan ibunya, lalu menyembelih sepasang lembu bajakannya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elisa menyingkirkan segala sesuatu yang dimilikinya. Elisa meninggalkan kehidupan lamanya dengan segenap hati mengerjakan panggilan baru dari Allah. Elia menyadari bahwa dirinya akan dipanggil Tuhan. Hal itu sangat jelas baginya dan mengajak Elisa mendampinginya di tepi sungai Yordan. Allah telah berfirman kepada Elia bahwa Elisa akan menjadi nabi berikutnya. Elia dan Elisa pergi ke sungai Yordan. Elia memukul air dengan jubahnya, air terbelah. Mereka berjalan melewati tanah yang kering. Elia dan Elisa berjalan dan bercakap-cakap bersama. Elisa ingin Roh Kudus menyertainya. Elia menanyakan apa yang hendak diberikan kepada Elisa. Elisa meminta bahwa biarlah roh Elia ada padanya. Permintaan Elisa ini adalah biarlah roh, semangat, dan jiwa pelayanan Elia itu turun pada Elisa. Permintaan Elisa ini merupakan pertanyaan yang sangat baik dari seorang murid yang mengagumi gurunya. Elisa hendak melanjutkan pelayanan Elia dengan segenap hatinya. Permintaan Elisa tidak serta-merta dijawab oleh Elia. Namun, Elia hanya memberi syarat jika Elisa melihat Elia naik ke surga, hal itu akan turun padanya. Elisa pun melihat kereta kuda yang menyala-nyala dalam badai membawa Elia naik surga. Elia mengoyakkan jubahnya. Elisa memungut jubah itu sebagai tanda regenerasi atau suksesi dari Elia ke Elisa. Elisa menjadi nabi. Dia memiliki kuasa imamat, dia memiliki kuasa Allah. Elisa kembali lagi ke sungai Yordan. Dia memukul air dengan jubahnya. Air terbelah. Elisa berjalan melewati tanah yang kering. Beberapa orang Israel yang saleh bertemu dengan dia. Mereka tahu Elisa adalah nabi yang baru. Sepanjang hidupnya, Elisa pun melanjutkan pelayanan Elia yang ditandai dengan doa, kasih sayang, dan banyak mukjizat yang menyerupai pelayanan Yesus. Hal ini untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu ada dan tetap menyertai umatnya. Elisa diberi kuasa oleh Allah untuk menyediakan makan
untuk orang miskin, membangkitkan orang mati, mengadapkan roti, serta menyembuhkan orang sakit. Minggu yang lalu juga sudah diceritakan bagaimana kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Minggu yang lalu kita juga sudah mendengar bagaimana Elia mengalahkan Raja Ahab, Raja Israel yang jahat. Dia membawa bangsa Israel untuk menyembah Allah lain. Elia dan Elisa hidup saat kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Kita akan belajar bagaimana kehidupan bangsa Israel dan bangsa Yehuda dari silsilah berikut ini. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Awalnya, kerajaan Israel dipimpin oleh satu raja, yaitu Saul. Lalu turun ke Daud, turun lagi ke putranya Salomo, dan turun ke putranya yang bernama Rehabeam. Saat Rehabeam menjadi raja, Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam, kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Nah, ada pertanyaan nih adik-adik. Siapakah yang menjadi raja Yehuda saat Ahab menjadi raja Israel? Iya, betul. Raja Yosafat. Siapakah yang menggantikan Yosafat sebagai raja di Yehuda? Ya, benar. Putranya yang bernama Yoram. Berapakah anak Raja Ahab dan Ratu Isabel? Iya, benar sekali. 3 orang, yaitu Ahazia, Yoram, dan Atalia. Ada nama-nama yang sama loh, biar kita tidak bingung. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Ahazia. Ahazia putra Ahab dan Isabel dari kerajaan utara. Ada juga nama Ahazia putra Yoram bin Yosafat dan Atalia dari kerajaan Yehuda. Nama yang kedua yang sama adalah Yoram. Yoram putra Ahab dan Isabel dari kerajaan Israel Utara. Yoram putra Yosafat dari kerajaan Yehuda. Dia juga suami Ratu Atalia. Yoram menjadi raja di kerajaan Yehuda saat berumur 32 tahun. Dia memerintah Yehuda selama 8 tahun. Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak mentaati perintah Allah ketika menikah dengan anak Raja Ahab. Yoram mendukung istrinya Atalia untuk menyembah Baal. Dia mengizinkan penyembah Baal terjadi di kerajaan Yehuda. Yoram hidup seperti yang dilakukan keluarga Raja Ahab. Cucu Ahab yang bernama Ahazia adalah Raja Yehuda menggantikan ayahnya Raja Yoram. Ahazia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Elia menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan mati. Allah akan menghancurkan keluarga Ahab. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga tidak dibunuh. Dan tinggallah Yoas selama 6 tahun bersama perempuan itu dan bersembunyi di rumah Tuhan selama Atalia memerintah negeri itu. Allah telah berjanji untuk memelihara garis keturunan Daud dengan menyelamatkan Yoas.
Dialah satu-satunya putra raja dari keturunan Daud yang masih hidup. Allah tidak memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa salah satu keturunan Daud akan menjadi raja yang kekal. Yoas menjadi raja Yehuda saat berumur 7 tahun. Saat 7 tahun berarti seumuran dengan adik-adik, kira-kira kelas 6 atau kelas 7. Yoas hidup benar di mata Tuhan saat Imam Yoyada menjadi penasehatnya. Tetapi setelah Yoyada meninggal, Yoas membuat beberapa keputusan yang buruk. Seorang raja yang baik bukanlah raja yang sempurna. Bertahun-tahun kemudian datanglah seorang raja keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Dialah sang nabi, imam, dan raja yang sempurna. Karena Allah dengan setia mengatur sejarah penebusan untuk menggenapi rencana keselamatan bagi umatnya di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus melakukan semuanya ini bagi mereka yang mempercayai Dia sebagai juru selamat. Amin. Ayat hafalan kita buka bersama-sama untuk ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami. Terima kasih Engkau telah sertai. Terima kasih kiranya firman-Mu juga bisa berguna untuk kami. Tuhan, ajarkan kami seperti nabi-nabi yang Engkau pelihara, sehingga kami turut dan taat dengan kehendak-Mu. Kami mengikuti firman-Mu, menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar ya dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Andi. Nah, setidaknya hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana Elisa menggantikan Elia. Elisa adalah nabi berikutnya setelah Elia. Dan yang kedua, kisahnya juga menceritakan tentang Raja Ahab dan Isabel, raja yang jahat di hadapan Tuhan, dan bagaimana ia menerima hukuman dari Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya. Doa syafaat ini nanti akan disampaikan oleh adik-adik kita. Mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk semua teman-teman dan kakak sekolah minggu agar selalu sehat dan bersuka cita. Hingga saat ini kami masih belajar online, berkatilah semua proses pembelajaran kami agar berjalan dengan lancar. Berikan kesabaran buat para guru-guru yang mengajari kami. Buat teman-teman kelas 6 yang menunggu pengumuman, semoga kita semua lulus dengan nilai yang terbaik. Berkatilah Mama dan Papa yang selalu mengasihi kami anak-anaknya. Semoga pandemi segera cepat berlalu dan semuanya bisa pulih kembali. Berkatilah bangsa dan negara kami supaya damai dan ekonomi segera membaik. Dan semua pemimpin agar menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkannya di dalam amplop yang mungkin kemudian dititip ke papa mama untuk bisa dibawa ke gedung gereja, atau melalui rekening gereja di bawah ini, atau melalui scan barcode seperti ini ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Berkati persembahan kami, biar dikelola untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita menyanyikan sebuah lagu, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Adik-adik, kita sudah selesai di ibadah minggu pagi ini. Nah, untuk mengakhirinya, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama dalam doa penutup. Setelah itu doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu beribadah pada minggu pagi hari ini.
Tuhan, kami anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9 telah memuji nama-Mu, telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan berakar dalam hati kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami dalam melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9. Tuhan, ajari juga kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat serta selalu menolong orang tua kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.